dalam pembahasan ini mengenai manajemen dalam lembaga hukum Islam ya. Jadi kita melihat dari sudut pandang manajemennya. Oke. Baik itu dalam menerapkan atau menetapkan atau membuat suatu produk hukum maupun dalam menata hukum itu sendiri. Nah, kita memahami bahwa hukum Islam di Indonesia itu banyak yang sudah diterapkan atau beberapa lah yang sudah ada dibuat, dan tetapi bukan mendominasi karena bukan kita hukum Islam, bukan negara Islam itu ya. Nah, itu salah satu dalam proses penerapan manajemen dalam hukum Islam atau lembaga hukum Islam. Kita harus menyadari bahwa kita berada di Indonesia adalah negara hukum ya. Kemudian kita demokrasi, bukan negara seperti di Timur Tengah ya, yang misalnya menganut hukum Islam gitu. Kemudian agama yang banyak di negara ini dan budaya, maka tentu dalam merumuskan, memformulasikan satu hukum Islam, termasuk hukum dan hukum Islam misalnya, itu juga penuh pertimbangan ya, dan banyak pertimbangan. Apalagi tadi ada temannya yang mengirim tulisan Nurholis Majid ya, Cak Nur, itu salah satu ikon tokoh bangsa, guru bangsa di Indonesia yang sangat konsen dalam mengawinkan antara keislaman dan keindonesiaan gitu. Maka tentu kalau membaca tulisan-tulisan dari Nurholis Majid atau Cak Nur ya, bukan Cak Nun ya, Cak Nur gitu ya, atau Profesor Nurholis Majid, itu menulis sekian puluhan buku yang sangat tebal, ada yang tipis tapi sangat mendalam kajiannya itu. Dari sepanjang dia mahasiswa di UIN waktu itu masih YAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Fakultas Adab Sastra Arab ya, sampai dia menjadi guru besar dan sampai wafat sebagai tokoh bangsa, dia selalu konsen kepada Islam dan Indonesia itu tidak bisa dipisahkan. Maka ketika pun dia berbicara tentang hukum, otomatis dia akan mengambil satu tindakan atau pemikiran hukum yang mempertimbangkan kondisi lokal ya. Konteks kebangsaan, konteks keindonesiaan kita gitu. Misalnya kalau dalam Islam saja sudah dijelaskan secara langsung ya, bahwa laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka hukumannya adalah dipotong tangannya gitu. Itu kan hukum Quran itu. Oke. Kita sepakat bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang tidak bisa dibantah kebenarannya itu. Dalam surah Al-Maidah kan dijelaskan itu. Ada yang hafal ayatnya, bahwa laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka bagaimana? Ya? Gimana hukumnya? Gimana? Hukumnya bagaimana? Ada yang ingin membacakan? Ya? Apa? Oh, silakan. Oh ya. Ada yang ingin membacakan ayat tentang potong tangan itu? Ya, silakan baca saja ya, baca saja di HP-nya ya. Jadi HP jangan hanya dipakai nonton ya, pakai main, tapi juga bisa dipakai baca Quran. Ketika beberapa orang alergi terhadap Al-Quran gitu kan, cukup HP-nya aja dibuka. Kalau misalnya nggak mau pegang Al-Quran, HP-nya bisa menjadi Al-Quran. Ya. Itu saya akan menjelaskan bagaimana salah satu contoh hukum dalam Quran itu dalam sudut pandang yang berbeda nantinya, sehingga penerapannya berbeda-beda. Oke, ada yang ingin bacakan salah satunya? Surah berapa itu? Al-Maidah berapa? Ya, silakan. Mana Mas? Bisa dibaca? Ya, silakan coba.
dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memaksa Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Oke. Saya bertanya, di sini ada yang pernah mencuri? Rela nggak ketika dipotong tangannya? Tidak ya. Berarti ada pertentangan antara hukum Tuhan dengan keinginan manusia gitu. Hasrat manusia gitu. Maka banyak yang meragukan bahwa potong tangan di situ jangan memahami bahwa betul-betul tangannya dipotong itu ya. Karena bertentangan dengan apa ya? Gini, kemanusiaan tuh. Agaknya bertentangan antara Rahman dan Rahimnya Tuhan. Tuhan dalam Islam itu selalu mengedepankan kasih sayang. Apakah tidak ada cara lain mengedukasi orang yang melakukan kejahatan dengan langsung memotong tangannya? Kalau besok hari terbukti bukan dia mencuri, gimana pertanggungjawabannya? Atau sama dengan hukuman mati bagi orang yang bersalah misalnya. Tiba-tiba 3 hari setelah dia dihukum mati, keluarlah bukti bahwa ternyata dia bukan pelakunya. Apakah nyawa bisa diganti? Kan tak bisa. Nah di sini kan banyak yang mencoba melihat secara mendalam, seperti misalnya Nurholis Majid tadi. Nurholis Majid ini dipengaruhi banyak juga pikirannya oleh gurunya waktu dia kuliah di Amerika ya, di Universitas Chicago, yaitu namanya Profesor Fazlur Rahman. Profesor Fazlur Rahman ini adalah salah seorang pemikir Islam dunia. Itu berasal dari Pakistan tapi menjadi guru besar di Amerika, guru besar Islam. Itu salah satu tokoh yang mempengaruhi Cak Nur atau Nurholis Majid, bahwa dalam melihat hukum itu kita harus mengkaji konteks hukum itu turun ya. Kemudian situasi, bahkan membaca teks Quran itu jangan cuma dibaca saja, tapi mendalami maknanya ya, mencoba memahami maknanya dan mensinkronkan dengan hal-hal yang lain. Misalnya tadi perintah untuk berlaku kasih sayang lebih banyak dalam Islam daripada hukum kekerasan. Maka misalnya Pak Surahman membagi bahwa hukum potong tangan itu bukan hukum Islam, tapi hukum Taurat, diwarisi dari hukum dari Nabi Musa gitu. Nah, kalau seperti itu maka Pak Surahman menggunakan para peneliti-peneliti hebat untuk melihat bahwa ada apa masyarakat di situasi masyarakatnya di masa Nabi Musa. Maka dikaji sekian banyak kitab, sekian banyak referensi, ditemukanlah bahwa di masa umatnya Nabi Musa itu umat yang sangat keras. Disuruh kiri ke kanan, disuruh ke bawah ke atas, keras sekali tuh. Maka satu-satunya hukum untuk menyelesaikan persoalan di masa Musa alaihissalam itu adalah hukum potong tangan. Nah, itu kan sudah salah satu dilema dalam menerapkan hukum Indonesia. Kalau orang berteriak, kita harus menegakkan syariat Islam tuh. Yang mencuri hukum yang mencuri hukum potong tangan, karena Quran sudah bilang begitu. Bagi ulama lain, tidak begitu caranya, karena kita akan melihat hukum potong tangan ini bukan diterapkan di era Muhammad, tapi sudah ada sejak Nabi Musa gitu. Artinya bukan hukum Islam, hukum Taurat. Nah, itu kan pentingnya manajemen ya, pentingnya pengetahuan banyak dalam mengkaji hukum. Pak Surahman melihat bahwa hukum potong tangan ini adalah hukum maksimal. Bayangkan itu ya, caranya Pak Surahman mempengaruhi nanti Cak Nur. Ataukah murid yang lainnya seperti Abdullah Said yang sekarang masih hidup. Dia salah satu guru besar hukum Islam di Australia. Dia dari Arab, memang dia konsen di sastra Arab, tapi dia guru besar Islam di Australia. Namanya Abdullah Said, Profesor Abdullah Said. Itu menulis banyak sekali buku seperti penafsiran Al-Quran kontekstual abad 21. Ada yang punya kuning, ada yang biru, macam-macam bukunya ya. Dia melihat bahwa hukum potong tangan dalam Quran ini itu bisa diberlakukan ketika masyarakat dalam keadaan sejahtera. Artinya begini, hukum potong tangan ini bisa diterapkan ketika contoh ideal masyarakat sudah diberlakukan sebagaimana di masa Umar bin Abdul Aziz. Di masa Umar bin Abdul Aziz, satu orang pun penduduknya tidak ada yang berhak menerima pembagian
sembako. Tidak ada yang berhak. Kalau istilahnya mungkin sekarang Bulog ya, tempat penyimpanan bahan-bahan pokok yang diurusi negara, pada saat itu dibakar saja atau dibuang saja isinya karena membusuk. Tidak ada yang mau menerima satupun. Kenapa? Karena semua rakyatnya sudah sejahtera di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Nah, kalau kondisi masyarakat yang sangat sejahtera seperti ini masih ada yang mencuri, maka kata Abdullah Said, Rasul Rahman, termasuk Cak Nur, bisa diterapkan hukum penentangan itu. Nah, coba lihat Indonesiaan kita, berapa banyak orang melarat di Indonesia ini. Indonesia kaya raya kan, terbanyak pulaunya kan, terbanyak gunungnya, emasnya gitu. Tapi mengapa negara kita miskin? Mengapa rakyat kita banyak yang miskin itu, banyak yang susah? Nah, kondisi seperti ini tidak bisa diterapkan hukum potong tangan sebab banyak orang yang mencuri karena lapar. Gitu. Banyak orang yang mencuri karena hak-hak tidak dibuat berpijak kepada dirinya, tidak berpihak pada dirinya itu. Atau dimiskinkan secara struktural. Aturanlah yang memiskinkan mereka. Banyak petani kita, banyak pekebun kita, banyak tukang sayur kita di Indonesia itu merasa dirinya masih miskin. Padahal setiap hari kerja keras dari subuh membanting tulang sejak sholat subuh, dia pulang sampai maghrib baru pulang, tapi hidupannya begitu-begitu saja. Ya. Itu kerja keras, tapi kebijakan tidak berpihak kepada mereka. Akhirnya itu namanya dimiskinkan secara struktural, ya. Secara kelembagaan. Karena hasil produksinya, jadi pada saat ingin menanam padi misalnya, racunnya naik, pupuknya naik, itu kan. Akhirnya ongkosnya banyak sekali, uangnya ya tidak cukup, akhirnya minjam ke tengkulak, minjam ke orang lain, ke tetangga. Pada saat panen, harga diturunkan, gitu. Modalnya pun nggak kembali, tenaganya keluar semua, keringatnya setiap hari sia-sia, gitu. Karena hukum tidak berlaku kepada mereka, gitu. Nah, dalam manajemen hukum ini kita harus mereformasi, ya, melihat sudut pandang yang lain bahwa banyak orang yang harus disejahterakan dengan hukum itu. Karena kalau mau mengkaji secara mendalam hukum itu bisa diambil dari kata hikmah, ya. Jadi dari kata hukum itu bisa dikaji bahwa hukum itu bukan sekedar menerapkan balasan terhadap kejahatan, tapi lebih mendalam dari arti makna hukum itu adalah kebijaksanaan itu. Atau dalam bahasa Inggrisnya wisdom, ya. Atau kalau bahasa Jawanya apa ya? Kewijaksanaan, ya. Kewijaksanaan atau kebijaksanaan dalam bahasa Indonesianya gitu, ya. Oke. Jadi orang menegakkan hukum itu kebijaksanaan itu, ya. Ada hikmah di dalamnya. Adalah ide gila misalnya dari Rasul Rahman, seperti kalau melihat membaca surah Al-Maidah ini bahwa orang yang mencuri, laki-laki atau perempuan yang mencuri hukum, maka potonglah tangannya, bukan berarti dipotong betul tangannya, tapi sejahterakanlah masyarakatnya, maka potong tangan itu tidak dilaksanakan karena tidak ada pencurian itu. Artinya begini, Rasul Rahman menginginkan bahwa hukum potong tangan itu bukan betul-betul dipisah tangannya, ya, dipotong tangannya, tapi Al-Quran menginginkan bagaimana kita menghindari hukum potong tangan itu, jangan sampai terjadi, gitu. Karena itu hukum yang sangat berat, itu hukum maksimal kalau dalam pandangan Rasul Rahman. Kalau dalam hukum minimal adalah memaafkan. Jadi kalau ada yang di sini ditempelin, ditampar, memaafkan, itu hukum minimal itu, ya, maafkan. Tapi kalau melapor ke polisi itu ya sedang-sedang gitu, ya. Tapi kalau kembali menampar sekian kali lipat, nah itu hukum maksimal, gitu maksudnya. Ya. Nah, ketika Musa selesai periodenya, masuklah Isa bagian akhir sebelum Muhammad itu. Nah, Nabi Isa ini terlalu lembut, kasih sayang, memaafkan, gitu. Maka muncullah istilah pengampunan dosa, gitu. Disalah tafsirkan, bersinah sebanyak-banyak, minum minuman keras, merampok. Nanti kau membayar sesuatu, kau bisa selesai dosanya, gitu. Diampuni dosanya. Itu kan tidak masuk akal, gitu kan. Makanya Nabi Muhammad turun, kata Rasul Rahman, itu sebagai penengah, gitu, penengah antara
keduanya yang Musa itu terlalu keras hukumnya, Isa terlalu ringan hukumannya atau terlalu kasih sayang, maka Muhammad hadir pada pertengahan gitu. Nah, dengan kondisi tertentu yang sulit diterapkan adalah hukum maksimal tadi dan hukum minimal memaafkan itu. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud potonglah tangannya artinya segala tangan mereka berbuat kejahatan seperti masukkan di penjara. Artinya kalau dimasukkan di penjara artinya tangannya itu dicegah untuk melakukan kejahatan lagi gitu. Nah, itu salah satu penafsiran ya. Ada juga yang mengatakan bahwa berilah mereka edukasi gitu ya, pemahaman itu. Itu namanya hukum, kebijaksanaan. Macam-macam. Oke. Jadi itu ya, mengapa hukum Islam sangat susah di Indonesia diterapkan? Salah satunya itu tadi. Terlalu banyak pendekatan yang harus kita gunakan dan terlalu banyak perbedaan pemikiran para ulama kita. Itu baru satu contoh ulama ya, atau tokoh bangsa yang melihat hukum itu. Masih banyak pandangan-pandangan lain. Bisa dengan aspek sosiologis, antropologis dan lain-lainnya gitu ya. Oke, kemudian di Indonesia ada namanya peradilan agama ya. Nah, ini peradilan agama atau yudikatif sebagai salah satu alat kelengkapan pemerintahan dan pertanggungjawaban pada seluruh aspek penegak hukum Islam ya. Ada peradilan keluarga, ada pengadilan agama atau perdata. Nah, hukum Islam ada sejak Islam masuk di Indonesia ini berjalan lancar sebelum penjajah datang. Jadi sebelum Belanda datang menjajah di Indonesia atau Jepang, hukum Islam itu sudah biasa-biasa aja diterapkan karena bersamaan dengan Islam datang gitu ya. Itu sudah biasa, tapi nanti ketika penjajah datang itu merubah total ya. Hukum Islam banyak dirubah, kemudian kita menggunakan hukum positif itu. Pasca Indonesia merdeka 3 hukum besar berjalan. Pertama hukum Islam, yang kedua hukum sipil barat ya. Ada hukum positif, yang ketiga hukum adat. Sampai sekarang begitu, hukum Islam tetap ada, tapi dengan porsi tertentu. Ada hukum adat, ada yang banyak mendominasi ada hukum sipil barat ya, atau hukum positif. Nah, kemudian hukum Islam banyak masuk dalam hukum nasional, tapi masih condong pada perdata seperti hukum waris, perkawinan, hukum wakaf dan lainnya. Itu baru hukum perdata ya, tapi hukum pidana itu belum begitu masuk ya. Jadi hukum Islam sudah masuk tapi hanya sebatas lebih banyak kepada hukum perdata, belum menyentuh pada pidana. Misalnya hukum mengenai sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lainnya, muamalah jual beli, kejujuran, halal dan lain-lainnya, itu baru dibahas sampai situ ya. Oke. Peradilan agama merupakan institusi negara formal yang memiliki kewenangan dalam menerapkan hukum Islam berkaitan kewarisan, ya ini berkaitan perkawinan, wakaf dan lain-lainnya. Baru sebatas itu bisa masuk. Nah, perbedaan pandangan dari ulama menyebabkan hukum Islam di Indonesia kurang berjalan lancar. Seperti tadi, ada yang mengatakan hukum potong tangan itu sejahterakanlah masyarakat Indonesia supaya tidak ada yang dipotong tangannya gitu. Maknanya ada yang mengatakan penjaralah mereka supaya dicegah tangannya melakukan kejahatan lagi. Ada yang mengatakan didiklah mereka, berikanlah mereka pencerahan supaya berubah cara pola pikirnya, tidak mencuri lagi, tidak melakukan kejahatan lagi. Itu macam-macam. Sangat beragam itu. Ada juga yang mengatakan, pokoknya apa-apa yang dikatakan dalam Quran itu yang harus diterapkan. Kalau tidak diterapkan itu dilaknat oleh Tuhan. Nah, itu juga terlalu keras ya. Apa banget? Dia melihat Islam itu secara tekstual namanya ya. Padahal ada namanya kontekstual, ada namanya in meaning of the text ya. Dia mencari makna terdalam dalam satu teks. Seperti Mas Surahman tadi, ketika dia membaca teks, dia mencari makna terdalamnya. Bukan mengkaji tata bahasanya, bukan mengkaji terjemahannya. Contohnya tadi bahwa bukan potong tangannya artinya dipisah tangannya, tapi sejahterakanlah masyarakat supaya tidak ada yang mencuri. Itu hukum kesejahteraan. Itu kan namanya melihat makna terdalam dari satu pesan Tuhan gitu ya. Itu salah satu pendekatan. Nah, itu yang menjadi tambahan saja bahwa mengkaji manajemen dalam lembaga hukum Islam banyak ragam pandangan harus kita hadirkan ya, supaya produk hukum yang dihasilkan itu betul-betul bijaksana ya. Dia mendalam ya, dia mendalam bijaksana. Dan orang merasa
senang terhadap kehadiran satu hukum itu ya. Itu namanya hukum yang idealnya gitu ya. Bukan sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit penjara, bukan itu yang dimaknai sebagai hukum yang sebenarnya ya. Karena tidak melalui dengan dialog, tidak melalui dengan perbincangan, diskusi dan lain-lainnya. Ada kesalahpahaman terhadap hukum selama ini ya, yang terlalu sempit dimaknai sehingga kita merasa ketakutan membahas tentang hukum itu. Padahal hukum itu sangat bijaksana, sangat luas sekali dan membawa kita melihat opsi-opsi lain atau hikmah-hikmah lain terhadap satu produk hukumnya. Mungkin itu yang menjadi tambahan